Bayangkan sebuah tempat yang digambarkan sebagai pusat keajaiban, tempat peradaban manusia mencapai puncak kemegahannya. Sebuah kerajaan yang luar biasa kaya, penuh dengan teknologi maju yang bahkan sulit kita bayangkan saat ini. Tempat itu adalah Atlantis, sebuah kota yang disebut-sebut hilang dalam misteri sejarah. Plato, filsuf besar dari Yunani kuno, adalah orang pertama yang mengungkapkan kisah ini dalam dialognya. Tetapi apa sebenarnya Atlantis? Dan mengapa kisah ini terus membakar rasa ingin tahu manusia selama ribuan tahun? Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk subscribe dan like video ini. Atlantis peradaban maju yang hilang misterius, dalam gambaran sejarah dan karya dari Plato. Plato 427–347 sebelum Masehi adalah salah satu filsuf paling berpengaruh dalam sejarah Barat. Lahir di Athena, Yunani, ia adalah murid Sokrates dan guru Aristoteles. Karya-karyanya yang sebagian besar ditulis dalam bentuk dialog membahas berbagai topik, mulai dari etika, politik, metafisika, hingga teori pendidikan. Namun, salah satu sumbangan terbesarnya terhadap dunia adalah kisah Atlantis, yang diceritakan dalam dua dialognya, Timaeus dan Critias. Dalam dialog tersebut, Plato menggambarkan Atlantis sebagai sebuah peradaban besar yang keberadaannya diceritakan kepada leluhurnya oleh pendeta Mesir. Atlantis, menurut Plato, adalah pulau besar yang berada di luar pilar Hercules, sekarang dikenal sebagai Selat Gibraltar. Pulau ini merupakan rumah bagi sebuah kerajaan yang sangat maju secara teknologi dan kaya akan sumber daya alam, tetapi akhirnya dihancurkan oleh gempa bumi dan banjir sebagai hukuman atas kesombongan dan keserakahan penduduknya. Namun, Plato tidak hanya berbicara tentang kemegahannya. Ia juga memberikan peringatan atas kehancuran Atlantis. Awalnya, masyarakat Atlantis hidup selaras dengan nilai-nilai dewa mereka, tetapi lama-kelamaan, mereka menjadi arogan. Keinginan mereka untuk menguasai dunia menjadi tak terkendali. Mereka menantang para dewa, dan hukuman pun datang. Dalam satu malam yang penuh bencana, Atlantis tenggelam ke dasar laut akibat gempa bumi dan banjir dahsyat. Kota itu lenyap begitu saja seolah-olah tidak pernah ada. Tapi tunggu, apakah itu benar-benar akhir dari cerita ini? Atlantis, meskipun disebut sebagai mitos oleh banyak orang, terus memancing pencarian dan perdebatan. Jika Atlantis hanyalah karangan Plato untuk menyampaikan pelajaran moral, mengapa deskripsinya begitu detail? Mengapa begitu banyak petunjuk geografis yang seolah menunjukkan bahwa Atlantis pernah nyata? Para arkeolog, ilmuwan, hingga pemburu harta karun mencoba mencari bukti keberadaannya mulai dari kedalaman Samudra Atlantik hingga Laut Tengah, bahkan sampai Gurun Sahara. Setiap teori membawa kita lebih dekat, tapi sekaligus menjauh dari kebenaran. Atlantis adalah salah satu misteri terbesar yang telah memikat imajinasi manusia selama lebih dari 2 milenium. Plato menggambarkan Atlantis sebagai peradaban yang luar biasa maju, namun akhirnya dihancurkan oleh amarah para dewa. Kisah ini terus memicu perdebatan selama lebih dari 2000 tahun. Plato menjelaskan Atlantis dengan detail yang luar biasa, mencakup arsitektur kota, sistem pemerintahan, hingga kejatuhannya yang tragis. Berikut ini adalah gambaran Atlantis berdasarkan deskripsi Plato. Plato menyebutkan bahwa Atlantis berada di luar pilar Hercules, yang sekarang dikenal sebagai Selat Gibraltar. Pulau ini digambarkan sebagai tanah besar yang subur dan strategis, menguasai wilayah laut serta daratan sekitarnya. Atlantis dipercaya lebih besar daripada Libya dan Asia Kecil Turki, digabungkan, menjadikannya sebuah kerajaan yang luas. Namun, lokasi sebenarnya masih menjadi misteri. Beberapa teori menunjukkan bahwa Atlantis mungkin berada di Samudra Atlantik, Laut Tengah, Antartika, bahkan di bawah Gurun Sahara. Hingga saat ini, keberadaannya belum terbukti secara ilmiah. Atlantis dikatakan memiliki desain kota yang luar biasa. Kota utamanya dibangun dalam bentuk konsentris, terdiri dari cincin-cincin daratan dan air yang berpusat pada sebuah pulau utama. Berikut adalah detailnya. Atlantis memiliki 5 cincin, 3 dari daratan dan 2 dari air. Cincin-cincin ini terhubung dengan kanal-kanal yang memungkinkan transportasi menggunakan kapal. Kanal utama, yang disebut oleh Plato, memiliki lebar 92 meter dan sangat dalam. Di tengah cincin ini berdiri sebuah pulau utama,
tempat istana megah dan kuil Poseidon dibangun. Istana ini dilapisi emas dan perak, simbol kekayaan dan kemegahan Atlantis. Atlantis memiliki sistem pelabuhan yang canggih, yang mampu menampung kapal-kapal besar dari seluruh dunia. Kanal-kanal yang luas dan terstruktur memungkinkan perdagangan maritim berkembang pesat. Kota ini dilindungi oleh dinding-dinding besar yang dilapisi logam berharga, tembaga, perunggu, hingga orichalcum, sejenis logam mistis yang digambarkan lebih berharga daripada emas. Lalu seperti apa kehidupan di Atlantis? Penduduk Atlantis hidup dalam kemakmuran. Mereka memiliki akses ke kekayaan alam yang melimpah, seperti emas, perak, dan berbagai jenis mineral. Selain itu, Atlantis juga terkenal akan pertaniannya yang maju. Plato menyebut bahwa tanah Atlantis sangat subur, sehingga mampu menghasilkan panen yang melimpah. Atlantis juga memiliki sistem pemerintahan yang kuat. Raja-raja Atlantis adalah keturunan langsung Poseidon, dewa laut, yang memimpin mereka dengan hukum-hukum yang tertulis di pilar emas. Awalnya, masyarakat Atlantis hidup selaras dengan hukum ini, menjaga keseimbangan antara kekuasaan dan kebajikan. Namun, seperti banyak peradaban besar lainnya, Atlantis akhirnya runtuh akibat kesombongan. Menurut Plato, penduduk Atlantis menjadi serakah dan haus akan kekuasaan. Mereka mencoba menaklukkan dunia, termasuk Yunani kuno. Keserakahan mereka membuat para dewa murka. Sebagai hukuman, Atlantis dihancurkan dalam satu malam oleh gempa bumi dan banjir besar. Pulau itu tenggelam ke dasar lautan, menghilang tanpa jejak. Plato menulis bahwa peristiwa ini terjadi sekitar 9.000 tahun sebelum zamannya, yang berarti Atlantis, jika nyata, mungkin ada sekitar 11.000 tahun yang lalu. Berabad-abad setelah Plato, banyak teori berkembang mengenai Atlantis. Beberapa ahli percaya bahwa Plato menciptakan Atlantis sebagai alegori untuk memperingatkan manusia tentang bahaya kesombongan dan ketamakan. Ada yang yakin bahwa Atlantis adalah peradaban nyata, mungkin terletak di daerah yang sekarang menjadi Pulau Santorini Terra atau di Antartika. Teori lain mengaitkan Atlantis dengan letusan vulkanik atau tsunami besar, seperti letusan Terra yang menghancurkan peradaban Minoan di Laut Aegea. Tapi, tunggu sebentar. Jika Atlantis benar-benar ada, di manakah jejaknya? Banyak yang percaya bahwa Atlantis tidak hanya sekadar dongeng. Dari Samudra Atlantik hingga Laut Tengah, teori tentang lokasi Atlantis telah memicu perdebatan sengit selama berabad-abad. Apakah itu tersembunyi di bawah lapisan es Antartika, atau mungkin terkubur di dalam pasir Sahara? Atau, lebih mengejutkan lagi, mungkinkah Atlantis sebenarnya sebuah metafora untuk menggambarkan kejatuhan peradaban manusia? Setiap kali kita mencoba mencari jawabannya, Atlantis memikat kita lebih dalam. Bagaimana bisa sebuah kota seperti itu dengan teknologi dan budaya yang diklaim melampaui zamannya lenyap begitu saja tanpa jejak? Apakah Plato ingin memberi kita pelajaran, atau apakah ia meninggalkan peta menuju misteri terbesar sejarah manusia? Apakah Anda cukup berani untuk menggali lebih dalam, atau mungkin, Atlantis lebih dari sekadar kota yang hilang? Mungkin, itu adalah cermin bagi umat manusia refleksi dari kebanggaan, kemajuan, dan kehancuran yang selalu berulang.